Sirene ambulans meraung di malam hujan deras Jakarta, tapi sudah terlambat. Ibu Ani jatuh di dapur, jantungnya berhenti tanpa peringatan, meninggalkan gadis berusia 22 tahun itu sendirian di dunia yang tiba-tiba terasa kosong. Saat petugas medis menggelar jasadnya, Ani hanya bisa menatap kosong, pikirannya berputar, mengapa sekarang? Mengapa aku? Ani tidak pernah tahu ayahnya. Ibu selalu bilang dia lelaki baik tapi pergi begitu saja setelah tahu kehamilan. Tapi sekarang di pemakaman yang sepi, seorang wanita asing mendekat. Aku saudara tirimu, Rina, katanya dengan suara dingin tapi tegas. Rina, 20 genep tahun, anak dari pernikahan pertama ayah mereka, yang tidak pernah disebut-sebut. Ayah meninggal tahun lalu. Ibu bilang kau harus tinggal denganku sekarang. Ani mengangguk lemah, tapi dalam hati, dia bertanya-tanya, mengapa dia datang sekarang? Apa dia peduli atau ini hanya kewajiban? Rumah Rina di pinggiran Bandung, sebuah ila sederhana tapi rapi, jauh dari apartemen kecil Ani di Jakarta. Rina bekerja sebagai manajer di perusahaan armasi, sibuk, Asian dan tampaknya tidak suka basa-basi. Kau bisa ambil kamar tamu, katanya malam pertama, tanpa pelukan atau kata penghiburan. Ani duduk di tempat tidur baru, air mata mengalir, aku merasa seperti pengemis. Apa dia membenciku karena aku anak di luar nikah? Atau karena aku mengingatkannya pada ayah yang meninggalkannya juga? Malam itu, mimpi buruk datang, ibu memanggil dari kegelapan, menyalahkannya karena tidak cukup kuat. Pagi berikutnya, Rina sudah bangun lebih dulu, menyajikan sarapan nasi goreng sederhana. Kau harus cari kerja, katanya sambil menatap ponsel. Aku tidak bisa tanggung kau selamanya. Ani menggigit bibir, dia benar, tapi kenapa terdengar begitu dingin? Aku baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari pertama penuh ketegangan diam Ani membersihkan rumah untuk membalas budi, tapi Rina jarang mengucapkan terima kasih. Suatu malam, saat hujan lagi, Ani mendengar Rina berbicara di telepon, ya, aku ambil dia karena janji pada ayah. Tapi dia lemah, seperti ibunya. Ani mundur ke kamar, dada sesak, aku bukan beban. Aku harus buktikan diri. Tapi bagaimana jika hatiku masih hancur? Ani mulai mencari pekerjaan, tapi wawancara demi wawancara gagal. Pengalamanmu kurang, kata mereka. Di rumah, Rina semakin ketat, jangan buang listrik sia-sia. Ani berpikir, apa dia sengaja membuatku menderita? Atau ini cara dia melindungi diri dari ikatan keluarga yang rusak? Suatu hari, Ani menemukan Oto lama di laci Rina, ayah mereka dengan Rina kecil, tersenyum bahagia. Tidak ada Oto Ani. Dia aurit ayah. Aku hanyalah kesalahan. Rasa iri tumbuh, tapi juga rasa ingin tahu siapa Rina sebenarnya. Mengapa dia begitu tertutup? Malam itu, saat makan malam, Ani memberanikan diri, kenapa kau bantu aku? Rina menatap tajam, karena ayah minta. Itu saja. Tapi mata Rina berkedip, seolah menyembunyikan sesuatu. Ani merasa getar aneh di dada, apa ini ketakutan, atau sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak boleh bergantung padanya, tapi kenapa aku ingin dekat? Hari berganti, dan Ani mulai memperhatikan Rina lebih dalam, cara dia minum kopi hitam, senyum tipis saat membaca buku, kekuatan di balik dinginnya. Dia cantik tapi kesepian. Seperti aku. Konflik batin Ani semakin dalam, aku harus pergi, tapi kemana? Atau bertahan dan hadapi auritisme ini? Ani terbangun oleh suara pintu dibanting. Rina pulang larut malam, wajah lelah tapi mata marah. Kerja lembur lagi, tanya Ani hati-hati. Rina menggeleng, bukan urusanmu. Ani mundur, tapi dalam hati, kenapa dia selalu menutup diri? Apa aku membuatnya tidak nyaman? Pagi itu, Ani dapat panggilan kerja sebagai asisten di KAI kecil di Bandung. Akhirnya, gumamnya, tapi saat memberitahu Rina, responsnya datar, bagus. Bayar sewa mulai bulan depan.
Ani terluka, dia tidak senang untukku. Atau ini cara dia mendorongku mandiri. Di KAE, Ani bertemu teman baru, tapi pikirannya selalu kembali ke Rina. Suatu sore saat hujan deras, Rina menjemputnya tanpa diminta. Kau basah kuyup nanti, katanya singkat. Di mobil, diam panjang. Ani berpikir, ini kebaikan atau kewajiban. Hatiku berdebar aneh saat dekat dengannya. Malam itu mereka makan bersama, dan untuk pertama kali, Rina bercerita, ayah selalu bilang aku yang terbaik. Tapi dia pergi juga, meninggalkanku dengan ibu tiri yang kasar. Ani mendengar, jadi dia trauma. Autisme ayah membuatnya keras. Tapi Ani iri, aku bahkan tidak punya itu. Hubungan mereka mulai mencair. Rina ajak Ani jalan-jalan ke pasar malam, beli sate ayam. Kau suka? Tanya Rina. Ani tersenyum, ya, terima kasih. Tapi dalam hati ini pertama kalinya dia peduli. Atau pura-pura. Suatu hari Ani sakit demam. Rina rawat dia, kompres dahi, masak bubur. Jangan mati seperti ibumu, katanya kasar, tapi tangannya lembut. Ani merasa hangat, apa ini cinta keluarga? Atau lebih? Aku takut memikirkannya. Rina duduk di samping, aku benci ayah karena meninggalkanku. Tapi kau bagian darinya. Ani berpikir, dia konflik juga. Mungkin kita sama. Tapi konflik muncul. Teman Rina datang, seorang pria tampan bernama Andi. Pacarku, perkenal Rina. Ani terkejut, pacar. Kenapa hatiku sakit? Malam itu, Ani mendengar mereka berdebat, kau terlalu sibuk dengan adikmu, kata Andi. Rina balas, dia keluarga. Ani berpikir, aku mengganggu hidupnya. Harus pergi. Tapi saat Andi pergi, Rina menangis diam-diam, Ani dekati, kenapa? Rina cerita, Andi bilang aku tidak normal, karena aku tidak suka dia seperti seharusnya. Ani hati berdegup, apa artinya? Dia seperti aku. Malam berikutnya, hujan lagi. Ani dan Rina duduk di teras. Aku pernah suka perempuan, gumam Rina. Ani terdiam, aku juga. Tapi masyarakat bilang salah. Mereka saling pandang, getar listrik. Tapi Rina mundur, jangan. Kita saudara. Ani berpikir, ini dilarang. Tapi kenapa terasa benar? Apa aku gila? Konflik batin membara, keluarga, masyarakat Indonesia yang konservatif, agama yang menekan. Aku harus hentikan ini sebelum hancurkan kita. Tapi hati berkata lain. Suatu hari, Andi datang lagi, cemburu, kau lebih pilih dia daripada aku. Rina diam, Ani mendengar, sakit, aku penyebabnya. Harus pilih, pergi atau hadapi. Debaran hati Ani semakin kencang saat Rina menyentuh tangannya secara tak sengaja saat memasak. Ma, kata Rina cepat, tapi mata mereka bertemu lama. Ani berpikir, ini bukan khayalan. Ada sesuatu di antara kita. Tapi apa harga yang harus dibayar? Malam itu, Andi putus dengan Rina, kau aneh, Rina. Masyarakat tidak terima. Rina menangis di kamar, Ani masuk, aku di sini. Mereka peluk, tapi pelukan itu berubah, penuh gairah tersembunyi. Jangan, bisik Rina, tapi tidak lepas. Ani konflik, ini dosa. Atau cinta. Hari-hari berikutnya, mereka hindari satu sama lain. Ani kerja lembur, Rina sibuk kantor. Tapi malam mereka bicara panjang, aku takut, kata Rina. Keluarga ayahku konservatif. Kalau tahu mereka usir aku. Ani jawab, aku juga. Tapi rasanya benar. Mereka akui perasaan, aku suka kau lebih dari saudara. Ciuman pertama datang di kegelapan, penuh keraguan. Ani berpikir, ini pengkhianatan terhadap Norma. Tapi hatiku hidup kembali sejak ibu pergi. Konflik masyarakat muncul. Teman Kai Ani gosip, kau tinggal sama perempuan. Hati-hati, jangan jadi lesbi.
Ani marah dalam hati, mereka tidak tahu. Tapi tekanan ini nyata. Di rumah, Paman Rina datang, kau harus kawin, Rina. Umur 20 genep, jangan seperti ayahmu yang gagal. Rina bohong, ya, nanti. Ani mendengar, sakit, dia malu padaku. Atau lindungi kita. Malam itu mereka berdebat, kau mau kawin pria, tanya Ani. Rina, tidak, tapi tekanan. Ani berpikir, ini pilihan salah benar. Aku mau bertahan, tapi apa kalau hancurkan dia? Suatu hari, mereka pergi ke Pantai Anyer, jauh dari mata orang. Di sana, mereka bebas, pegang tangan, bicara mimpi. Aku ingin hidup denganmu, kata Ani. Rina tersenyum, aku juga. Tapi pulang, realita datang. Ibu tiri Rina telepon, ada calon suami bagus. Rina tolak, tapi ibu marah, kau tidak normal. Rina menangis, aku lelah bohong. Ani peluk, kita lawan bersama. Tapi dalam hati Ani, apa kita kuat? Masyarakat Indonesia penuh prasangka. Agama bilang haram. Konflik moral membara, aku pilih cinta atau taat norma. Puncak datang saat pesta keluarga. Rina ajak Ani sebagai adik. Tapi sepupu curiga, kalian terlalu dekat. Rina panik, bilang, dia cuma saudara. Ani terluka dalam, dia tolak aku di depan orang. Ini pengkhianatan. Malam itu Ani packing, aku pergi. Rina mencegah, jangan. Aku takut kehilanganmu. Mereka berdebat sengit, air mata mengalir. Ani berpikir, ini harga cinta, sakit tapi mungkin layak. Akhirnya mereka akur, tapi retak mulai terlihat. Apa ini awal akhir? Retak semakin lebar saat Rina dapat promosi kerja, tapi harus pindah ke Surabaya. Aku tidak mau tinggal kau, kata Rina. Ani jawab, pergi saja. Mungkin ini tanda kita salah. Dalam hati Ani, aku takut sendirian lagi, seperti saat ibu mati. Tapi kalau dia pergi, mungkin bebas dari dosa ini. Rina tolak, kita pindah bersama. Tapi keluarga Rina tahu rumor, kau lesbi. Malu keluarga. Paman datang marah, putus hubungan itu atau aku laporkan polisi. Rina pucat, tidak ada apa-apa. Ani mendengar, hancur, dia bohong lagi. Apa aku layak diperjuangkan? Konflik memuncak. Ani bertemu mantan teman sekolah yang homofobik, cinta sesama jenis itu penyakit. Obati diri. Ani marah, kau tidak tahu sakitnya. Di rumah, dia cerita pada Rina, masyarakat benci kita. Rina, mungkin kita hentikan. Ani terkejut, kau menyerah. Mereka berdebat hebat, kau aurit ayah, selalu punya pilihan. Aku tidak, kata Ani. Rina balas, aurit. Itu racun. Membuatku kesepian. Air mata mengalir, mereka saling tuding. Ani berpikir, ini pengkhianatan terbesar, dia ragu pada kita. Suatu malam, Rina hilang. Ani panik, cari kemana-mana. Ternyata Rina di masjid, sholat lama. Aku minta petunjuk, kata Rina. Ini salah, Ani. Ani menangis, tapi cinta kita nyata. Rina, nyata tapi haram. Kita saudara pula. Konflik moral menusuk, apa Tuhan benci aku? Atau ini ujian? Ani putuskan, kalau kau pilih norma, aku pergi. Tapi Rina tarik tangan, jangan. Aku cinta kau. Mereka akur sementara, tapi ketegangan membara. Pengkhianatan datang dari luar. Teman Kai Ani laporkan ke keluarga Rina, mereka tinggal bersama, aneh. Ibu tiri datang, usir Ani, kau racun keluarga. Rina bela, dia saudaraku. Tapi ibu bohong. Kau pilih dia atau kami. Rina diam lama, lalu dia. Ibu pergi marah. Ani berpikir, dia pilih aku. Tapi harga, kehilangan keluarga. Apa layak? Malam itu, Rina menangis, aku kehilangan segalanya karena kau. Ani sakit, ini tuduhan. Apa dia menyesal?
Konflik batin Ani, aku egois. Atau ini pengorbanan cinta? Puncak drama, Andi kembali, tawarkan bantuan, kembali padaku, Rina. Aku bisa lindungi dari gosip. Rina ragu, Ani lihat, kau pertimbangkan. Rina, tidak, tapi tekanan. Ani pergi marah, tinggal catatan, aku tidak mau jadi beban. Di jalan, Ani berpikir, ini akhir. Sakitnya lebih dari kehilangan ibu. Tapi Rina kejar, jangan tinggal aku. Mereka berpelukan di hujan, tapi retak semakin dalam. Apa kita bertahan? Hujan deras membasahi mereka berdua di jalan raya Bandung, tapi Rina tidak lepas pelukan. Aku pilih kau, meski dunia runtuh, bisiknya. Ani menangis, tapi kau ragu tadi. Itu sakit. Dalam hati, ini ujian terakhir. Apa cinta cukup kuat lawan segalanya? Mereka pulang, diam panjang. Malam itu, Rina cerita masa lalu, ayah auritkan aku, tapi itu membuatku benci diri. Kau datang buat aku merasa utuh. Ani jawab, aku juga. Tapi masyarakat, agama. Kita lawan bagaimana? Konflik batin memuncak, aku ingin bahagia, tapi apa kalau harga kehilangan jiwa? Hari berikutnya, gosip menyebar di kantor Rina. Bos panggil, rumor ini ganggu reputasi perusahaan. Pilih mundur atau ubah hidup. Rina tolak, ini pribadi. Tapi dipecat. Ani tahu merasa bersalah karena aku. Apa aku hancurkan dia? Rina bilang, tidak apa. Kita mulai baru. Mereka pindah ke Jakarta kecil, cari kerja baru. Tapi tekanan keluarga datang lagi, paman ancam, kalian dosa besar. Polisi bisa campur. Ani takut, apa kita lari selamanya? Rina bersama, ya. Tapi dalam hati Ani, ini pengorbanan terlalu besar. Apa benar? Konflik puncak, Ani dapat tawaran kerja bagus, tapi harus bohong identitas. Kau dukung, tanya Ani. Rina, ya, demi kita. Tapi malam, Rina menangis, aku lelah bohong. Ani peluk, aku juga. Mungkin kita pisah. Rina marah, jangan. Itu pengkhianatan. Mereka berdebat sengit, saling tuding luka lama, autisme ayah, kehilangan ibu, norma masyarakat. Kau buat aku kehilangan segalanya, kata Rina. Ani balas, kau juga. Tapi aku cinta kau. Air mata mengalir, mereka runtuh bersama. Ani berpikir, ini akhir siksaan. Atau awal kebebasan. Akhirnya, di pagi cerah, mereka putuskan hidup bersama, tapi rahasia. Kita lawan diam-diam, kata Rina. Ani setuju, tapi hati berat, apa ini kemenangan atau penjara? Tahun berlalu, mereka bahagia kecil, tapi luka tetap. Suatu hari, Ani temukan surat lama dari ibu, cintai siapapun yang buat kau bahagia. Ani menangis, ibu tahu. Apa ini petunjuk? Rina baca, tersenyum, mungkin. Tapi masyarakat tetap tekan, teman putus hubungan, keluarga tolak. Ini harga, gumam Ani. Di akhir, mereka duduk di taman, saling genggam. Apa kita salah, tanya Ani. Rina, tidak. Cinta tidak salah. Tapi Ani ragu dalam hati, benarkah? Atau kita egois? Cerita berakhir dengan mereka maju, tapi pertanyaan menggantung, apakah cinta sesama jenis layak untuk segala pengorbanan dan penderitaan yang ditimbulkannya?